Kebenaran mana lagi? Harusnya lu tuh bersyukur karena berkat Fuji lu dikejar-kejar sama wartawan, minta klarifikasi, minta penjelasan. Hola netizen yang tercinta, perseteruan antara Marissa Icha dan Fuji tampaknya makin berbuntut panjang. Terkait perseteruannya dengan Fuji, Marissa Icha hanya mengatakan kebenaran akan segera terungkap. Hal itu disampaikan oleh Marissa Icha saat meladeni pertanyaan awak media belum lama ini. Namun Marissa Icha tidak mau menjelaskan tentang kebenaran yang disampaikan kepada sejumlah wartawan. Saat dicecar soal kebenaran yang dimaksud, Marissa Icha hanya mengatakan menunggu waktu saja. Buat pihak sana gitu. Pokoknya kebenaran insya Allah akan terungkap. Artinya gimana tuh? Kebenaran yang mana? Kebenaran seperti apa gitu? Insya Allah Allah maha adil sih. Insya Allah. Jadi ya kan netizen hanya melihat di layar depan. Aku nggak ngejelekin ya. Semua maksudnya kan plus minusnya kita semua tahu. Jadi kita tunggu. Ketegangan yang terjadi antara Marissa Icha dan Fuji bermula saat Fuji tidak bisa hadir di acara ulang tahun anak Marissa Icha. Ketidakhadiran Fuji itulah yang akhirnya membuat Marissa Icha merasa kecewa. Dirinya pun sampai diisukan mengajak Dodi Sudrajat bersekongkol untuk menjatuhkan keluarga Fuji. Namun isu tersebut dibantah oleh Marissa Icha lewat postingan di Instagram pribadinya. Lewat unggahannya itu, Marissa Icha menyebut jika berniat bersekongkol dengan Dodi Sudrajat, hal itu sudah dilakukannya sejak lama. Marissa Icha juga menyebut bahwa Dodi Sudrajat menanyakan soal keretakan hubungan dirinya dengan keluarga Fuji. Mengaku tidak ingin memperkeruh suasana, Marissa Icha justru menyangkal apa yang dituduhkan Dodi Sudrajat. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ya Allah, hanya gara-gara Fuji tidak datang ke acara ulang tahun sampai dibikin rumit kayak gini masalahnya. Mbak, semakin banyak Anda berbicara atau berkoar-koar, semakin panjang dan lebar pula masalahnya. Cobalah untuk diam sejenak sehingga tidak membuat suasana menjadi keruh. Buat Fuji yang tabah, kuat, dan sabar ya adik Fuji. Semakin tinggi pohon, semakin besar pula angin menerpanya. Semua orang sudah tahu kalau Fuji orang baik dan Allah akan selalu bersama dengan orang-orang baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hanya gara-gara Fuji tidak menghadiri acara ulang tahun sampai segini banget Ibu Peri. Astagfirullahaladzim. Fuji, kamu yang sabar-sabar, kamu yang tegar, jangan kepancing emosi ya. Cukup diam aja, semua orang udah tahu. Oke? Ya, semoga jalan-jalannya menyenangkan ya. Ingat ya Fuji, sekarang kalau mau berteman sama orang, dilihat-lihat dulu. Kalau ada tiba-tiba yang deketin, pengen nolongin Fuji, jangan mau diterima dulu ya. Oke Fuji, dijadikan sebuah pelajaran hidup dalam masalah ini Fuji ya. Cantik banget Fuji. Memang benar kata pepatah ya, kadang-kadang musuh yang terbesar itu adalah kawan. Musuh terbesar itu adalah kawan. Karena kadang-kadang kita ini tidak pernah sadar ya, kita sudah akrab, baik, semakan, seminum, setidur. Kita tuh segala apa yang ada keluh kesah kita, segala ada apa rahasia kita cerita galau. Karena kita merasa dia tuh cak dulur kita, cak kakak kita, cak adik kita, cak kita. Pokoknya kita tuh lah percayaan sama dia. Tapi itu kalau kawannya memang sejati. Tapi kalau yang munafik, sekali kita ada buat kesalahan sedikit pun dibongkar galau segala kebusukan kita. Hal yang kecil jadi besar ya. Jadi harus pilih-pilih yang mana kawan, yang mana lawan. Itu harus smart. Jadi jangan terlalu terbuka sama orang lain. Sedara lagi kita bebala terus, apalagi orang lain. Kebenaran mana lagi? Harusnya lu tuh bersyukur karena berkat Fuji lu dikejar-kejar sama wartawan, minta klarifikasi, minta penjelasan. Tuh, yang benar seperti itu. Berkat Fuji lu dikejar-kejar sama wartawan. Fix, no debat. Kebenaran segera terungkap. Iya, sekarang kelakuanmu yang sebenarnya sudah terungkap. Bukankah dulu kaulah yang bikin skenarionya? Lucu kau. Astagfirullahaladzim. Saya kok sedih ya, lihat si Ibu Peri Pamrih makin hari kok makin
kayak gitu, mulutnya makin kayak gitu, tambah lagi kakaknya ya. Kemarin saya lihat Ibu Peri Pamri bilang, lihat aja suatu saat akan terbongkar. Berarti besok yang bongkar situ dong, kan situ yang ngomong ya. Cuma warning aja buat temen-temennya Ibu Peri Pamri ya, yang udah pernah kenal, hati-hati, jangan pernah curhat apapun sama Ibu Peri Pamri, juga jangan minta bantuan sama Ibu Pamri ya, nanti nasibnya kayak Uti. Terus juga untuk kakaknya si Dewi Peri Pamri ini, dia minta rumah donasi dikembalikan. Dan dikembalikan sama siapa? Mau dikembalikan ke situ? Kan niatnya untuk gala. Emangnya opa, oma, uti make rumah donasi? Itu kan untuk masa depannya gala besok. Kalau rumah tangga, kalau sudah punya istri atau udah sekolah atau gimana, mau dipek, kok makin ke sana ya. Terus itu si kakek duta pengangguran ngatain katanya keluarganya, papanya Uti katanya keluarga serakah, harusnya katanya peninggalannya mamanya Gala harusnya jatuh ke kakek pengangguran, dan peninggalannya papanya Gala baru jatuh ke papanya Uti. Nggak dikuasai papanya Uti, yang kuasai itu siapa Pak? Itu kedua almarhum, dan almarhumah meninggalkan anak kandung, yaitu miliknya Gala mutlak. Masa papanya Uti ke pasar pakai dompetnya mamanya Gala, oma pakai tasnya mamanya Gala gitu? Oh, kemaris nggak Pak? Jangan bikin aturan sendiri. Saya kok miris ikut Sigi, padahal anak yang umur 21 ini hanya diam. Kurang apa lagi? Kalau nggak puas ya untuk Dewi Peri Pamri, kalau nggak puas ungkapkan unek-unek, jangan dari jauh keluar sampai dibaikin. Yang dibaikin kayak enjong ngene nggak kebalik, kelihatan baik jebule enjong. Datang ke rumah diselesaikan baik-baik, unek-unekmu apa selesaikan. Jangan makin menjadi-jadi. Kita itu mainan tok itu untuk cari hiburan, nggak mau lihat orang bersiteru. Tapi kalau kita nggak, wajar kan kalau kita menasehati, menegur, karena mereka itu tapi figur berisik kita lihatnya. Untuk yang orang menegur saya katanya, lu nggak usah ikut campur urusan orang. Bukan masalah urusan ikut campur, berisik tahu. Kalau mereka bukan bener ini guys nih, followers dia jadi naik banget nih, jadi 60.000 lebih. Sekarang dia bikin instastory di Instagram, kan ada orang yang bikin instastory terus dijadiin story sama dia. Teruntuk semua yang telah menghujat, pernahkah kalian berpikir rasanya jadi Marissa Ica? Saya cerita tentang kisah hidupnya, bercerita fakta berdasarkan riset dan jejak digital yang ada. Terus si Hece muncrat gue guys, muncrat beneran nih. Si Hece ini bilang, makanya dong kak, jadi orang jangan terlalu baik, mending kayak gue gini nih, barbar cuy. Barbar cuy itu kan si Next Carlos ya. Sorry Next Carlos, sorry. Ini gara-gara Hece. Terus nih dibikin lagi satu, padahal dari masalah ini banyak juga loh yang support di belakang layar. Siapa yang support ya? Terus dan kirimin bukti-bukti yang lebih banyak lagi loh, dan lebih dahsyat juga, dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyuman. Aduh, lucu banget sih Mbak Ica. Tapi katanya karena gue menghargai Kak Ica, jadi ini bersambung dulu ya guys. Jadi ini sinetron guys, jadi bersambung ya guys. Jadi kalian sabar ya. Ini lagi bersambung. Terus next selanjutnya, udah di endorse. Selamat ya Mbak Hece. Selamat. Congratulations.